Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Orang yang mukim dia mengusap muzahnya, mengusap khufnya itu sehari semalam. Wa yamsahul musafiru salasata ayamin bilayalihinna al-muttasilati biha. Dan orang yang musafir dia mengusap muzahnya, mengusap kedua khufnya dalam waktu 3 hari serta malam-malamnya. Jadi 3 hari 3 malam. Kalau yang mukim sehari semalam. Yang malam-malamnya itu bersambung dengan hari-harinya. Jadi 3 hari 3 malam. Yang malamnya itu bersambung sama 3 harinya itu. Sawa'un taqaddamat aw ta'akharat. Baik malamnya itu duluan atau malamnya itu belakangan. Wabtida'ul muddah, dan permulaan waktu diperbolehkannya untuk mengusap kedua khuf yang menggantikan membasuh kedua kaki, tuhsabu min hini yuhdisu, terhitung sejak dia berhadas, ay min inqida'il hadasil kain. Maksudnya sejak hadas yang terjadi itu selesai setelah ba'da tamami lubsil khuffaini, setelah sempurnanya memakai kedua khuf. Jadi maksudnya dia kan wudu dulu sebelum memakai kedua khufnya, wudu secara sempurna biasa, kedua kakinya dibasuh sampai mata kaki. Habis itu dia memakai muzah. Setelah memakai kedua khufnya, batal dia wudunya. Habis itu dia wudu lagi dengan mengusap muzah. Nah, setelah wudu itu, nah itulah dihitung kapan mulai menghitung 1 harinya kalau dia orang yang mukim, atau 3 hari 3 malamnya kalau dia orang yang musafir. Karena orang yang mukim itu 1 hari 1 malam, kalau orang yang musafir 3 hari 3 malam. La min ibtida'il hadas, bukan sejak permulaan hadas, wala min waqtil mashi, dan juga bukan sejak waktu mengusap, wala min ibtida'il lubsi, dan juga bukan sejak memulai memakai khufnya. Wal asi bisafar wal haim yamsahani masa mukimin. Orang yang asi bisafar, jadi ada hasi bisafar pakai huruf ba, ada hasi fis safar. Kalau hasi bis safar itu memang perjalanan safarnya itu memang tujuannya maksiat. Tapi kalau hasi fis safar, dia tujuan jalannya itu bukan maksiat, tetapi di tengah jalan dia maksiat. Bukan dari awal tujuannya berpergian itu memang maksiat, bukan. Tapi kalau hasi bis safar itu memang dari awal tujuannya memang udah niat bepergian untuk maksiat. Nah, kalau yang asi bisafar, yang memang dia berpergiannya itu tujuannya memang untuk maksiat, wal haim, dan orang yang tidak memiliki tujuan, bepergian tanpa tujuan, mengembara atau berkelana tanpa tujuan, yamsahani masa mukimin. 2 orang ini diperbolehkan mengusap kedua muzahnya, kedua khufnya, sebagaimana mengusapnya orang yang mukim. Artinya orang yang mukim kan sehari semalam mengusapnya. Jadi kalau yang asi bisafar dan haim ini, dia diperbolehkannya cuma sehari semalam, seperti mengusapnya orang yang mukim. Wada'imul hadasi iza ahdasa ba'da lubsil khuffi hadasan akhara ma hadasi da'im qabla ayyusalliya bihi fardan. Orang yang daimul hadas, yang hadasnya terus menerus, misalkan dia terkena sulusul bol, jika dia mengeluarkan hadas yang lain di samping hadas yang daimnya itu, selain sulusul bolnya, kapan mengeluarkannya? Ba'da lubsil khuffi, setelah memakai khuf, qabla ayyusalliya bihi fardan, sebelum dia melakukan sholat fardu dengan memakai khufnya tersebut. Jadi dia sebelum memakai khuf itu sudah wudu secara normal tentunya. Habis itu dia memakai khuf. Sebelum dia melakukan sholat fardu, satu sholat fardu,
dia mengeluarkan hadas, maka yamsahu, dia diperbolehkan untuk mengusap khufnya tanpa wudhu dengan membasuh kakinya. Jadi dia wudhu biasa, wudhu untuk, maksudnya biasa itu untuk muka, tangan, kepala, tetapi untuk kaki itu cukup dengan mengusap khufnya. Wa yastabihu ma kana yastabihuhu law baqiya tuhruhu allazi labisa alaihi khuffaihi. Dan diperbolehkan baginya sesuatu yang tadinya itu diperbolehkan jika seandainya dia itu masih suci, dia itu wudhunya itu nggak batal. Jika kesucian yang setelah dia memakai khufnya itu masih ada. Ya maksudnya sebelum dia batal tadi itu. Sebelum dia setelah memakai khuf, nah itu sebelum dia batal dengan yang ya kalau batal itu karena disebabkan hadas yang selain daimnya. Misalkan karena kentut, dia kena sul bol tapi batalnya karena kentut atau dengan bersentuhan yang bukan muhrim. Wa huwa fardun wa nawafilu. Apa sesuatu tersebut yang tadinya diperbolehkan bagi dia seandainya dia masih suci, belum batal, yaitu fardun wa nawafilu. Satu kefarduan, satu satu ibadah fardu, nggak mesti sholat sebenarnya. Misalkan tawaf, nah ini masuk. Wa huwa fardun wa nawafilu, itu adalah satu ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah. Kalau ibadah sunnah boleh lebih dari satu. Falau shalla bi tuhrihi fardan, maka kalau dia seandainya telah sholat dengan kesuciannya tersebut, melakukan sholat fardu, melakukan satu ibadah fardu, dia sebelum batal tadi sudah melakukan sholat fardu atau ibadah fardu yang lainnya, qabla ayyuhdisa, sebelum dia berhadas, masaha, maka dia diperbolehkan untuk hanya mengusap khufnya tanpa membasuh kakinya. Jadi dia basuh muka, basuh tangan, usap kepala. Kalau untuk kaki nggak perlu untuk dilepas khufnya, cukup dengan mengusap di atas khufnya aja, mengusap dengan air di atas khufnya aja. Wastabahan nawafilu faqat, dan diperbolehkan bagi dia ibadah-ibadah yang sunnah saja. Fa'in masaha syekhsu fil hadar, lalu jika ada seseorang yang dia wuduknya itu dengan tidak cara membasuh kakinya, tapi dengan cara mengusap muzahnya saja, yaitu mengusap khufnya aja, fil hadar saat mugim, saat enggak safir. Summa safaro, kemudian dia safir, kemudian dia safar, au masaha fis safar summa agam, atau dia mengusap khufnya itu saat safar kemudian dia mukim. Qabla mudhiyi yaumin wa lailatin, sebelum melewati sehari semalam. Atamma masha mukimin, maka dia diperbolehkan untuk menyempurnakan masa jatah mengusap muzahnya itu sebagaimana orang yang mukim mengusap muzah. Jadi cuma sehari semalam aja. Yang tadinya dapat jatah 3 hari 3 malam, dia cuma mendapatkan jatah sehari semalam aja. Wal wajibu fi mashil khufi, dan yang wajib di dalam mengusap khuf, ma yutlaku alaihi ismul mashi, adalah dengan sesuatu yang dinamakan dengan mengusap. Apapun bentuknya, intinya apa yang dinamakan. Kalau sudah bisa dinamakan hal itu sebagai pengusapan terhadap khuf, nah itu sudah mencukupi, sudah sah. Iza kana ala zahiril khufi, jika pengusapan tersebut di bagian luar khuf, wala yujzi'ul mashu hala batinih. Kalau pengusapan di bagian dalam khuf itu tidak sah, tidak mencukupi. Wala ala akibil khufi, begitu juga kalau dilakukan pada bagian tumit khuf. Wala ala hurfihi, dan juga bagian pinggirnya. Wala ala asfadih, bagian bawahnya juga. Nah ini enggak sah nih. Yang sah itu yang bagian zahirnya, bagian luarnya. Tetapi selain daripada bagian tumit, bagian
pinggir bagian bawah. Wa sunnatu fi mashihi, dan yang sunnah di dalam mengusap khuf, an yakuna khututan, adalah dengan cara mengusapnya itu secara garis-garis. Maksudnya gimana? Bi ayyufarrijal masihu baina asabihi wa la yadumuha. Dengan cara orang yang mengusap khuf itu dia merenggangkan jari jemarinya, bukan malah merapatkan jari jemarinya. Jadi dengan cara direnggangkan jari jemarinya. Nah, itu yang dimaksud dengan cara garis-garis, khututan. Wal wajibu fi mashil khufi, dan yang wajib di dalam mengusap khuf, ma yutlaku alaihi ismul mashi, adalah dengan sesuatu yang dinamakan dengan mengusap. Apapun bentuknya, intinya apa yang dinamakan. Kalau sudah bisa dinamakan hal itu sebagai pengusapan terhadap khuf, nah itu sudah mencukupi, sudah sah. Iza kana ala zahiril khufi, jika pengusapan tersebut di bagian luar khuf, wala yujzi'ul mashu hala batinih. Kalau pengusapan di bagian dalam khuf itu tidak sah, tidak mencukupi. Wala ala akibil khufi, begitu juga kalau dilakukan pada bagian tumit khuf, wala ala hurfihi, dan juga bagian pinggirnya, wala ala asfadih, bagian bawahnya juga. Nah, ini enggak sah nih. Yang sah itu yang bagian zahirnya, bagian luarnya. Tetapi selain daripada bagian tumit, bagian pinggir, bagian bawah. Wa sunnatu fi mashihi, dan yang sunnah di dalam mengusap khuf, an yakuna khututan, adalah dengan cara mengusapnya itu secara garis-garis. Maksudnya gimana? Bi ayyufarrijal masihu baina asabihi wa la yadumuha. Dengan cara orang yang mengusap khuf itu dia merenggangkan jari jemarinya, bukan malah merapatkan jari jemarinya. Jadi dengan cara direnggangkan jari jemarinya. Nah, itu yang dimaksud dengan cara garis-garis, khututan. Wa yabtulul mashu 'alal khuffaini, dan mengusap dua khuf itu bisa batal bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Bi khal'ihima, dengan melepas keduanya, au khal'i ahadihima, atau melepas salah satunya, awin khila'i, atau khufnya itu terlepas sendiri, au khurujil khuffi han salahiyatil mashi, atau khufnya itu telah keluar dari kelayakan untuk diusap. Contohnya kata kharrukihi, seperti khufnya itu robek. Wa yabtulul mashu 'alal khuffaini, dan mengusap dua khuf itu bisa batal bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Bi khal'ihima, dengan melepas keduanya, au khal'i ahadihima, atau melepas salah satunya, awin khila'i, atau khufnya itu terlepas sendiri, au khurujil khuffi han salahiyatil mashi, atau khufnya itu telah keluar dari kelayakan untuk diusap. Contohnya kata kharrukihi, seperti khufnya itu robek. Wanqida'il muddati, dan sebab habisnya masa mengusap. Fi ba'din nusakhi, dan di sebagian naskah, muddatil mashi. Jadi redaksinya wanqida'i muddatil mashi, tapi maksudnya sama. Min yaumin wa lailatin lil muqimin, yaitu sehari semalam bagi yang mukim, wa salasati ayyamin bilayaliha li musafirin, dan 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Wa bi'urudi ma yujibul ghusla, dan dengan sebab sesuatu atau hal-hal yang dapat mewajibkan mandi, kajanabatin au haidin au nifasin lillabisil khufi, seperti janabah, junub, atau haid atau nifas bagi orang yang memakai khuf. Orang yang memakai khuf itu janabah atau haid atau nifas, nah itu juga batal
masa pemakaian khufnya itu. Jadi nggak bisa untuk ngusap khuf lagi.